Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, kanal TV Anak Bangsa. Bintang Mahaputra, suatu penghargaan yang tinggi dari negara untuk anak bangsa yang telah berjasa. Salah satunya hari ini, seyogianya diterima oleh seorang Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Tapi beliau tidak datang. Ada penerima lainnya, mantan Kepala Staf, semuanya datang. Nah, ini fenomena politik yang menarik untuk kita ulas. Apa latar belakangnya dan apa sih konstelasi politik yang membuat kira-kira beliau tidak datang dan apa implikasinya. Bersama saya sudah ada Rudi Eskamri, Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudi, penghargaan tinggi dari negara tapi nggak datang yang mau dikasih. Ya. Jadi menurut saya Mas Andri, ini satu hal yang sangat disayangkan. Ya. Kenapa Mas? Ini kan penghormatan dari negara kepada warga negara yang dianggap mempunyai pengabdian yang tinggi pada negara. Apalagi Pak Gatot kan pernah menjadi Panglima TNI, gitu ya. Ini sesuatu yang wajar. Hampir semua Panglima TNI mendapatkan itu. Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang spesial, gitu ya. Saya melihat ada dua sisi, Mas. Sisi pertama adalah kedewasaan dan kebesaran hati dari Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Meskipun beberapa kali setelah Pak Gatot pensiun kan sering dicaci maki, sering dicerca, dikritisi, dianggap tidak mampu segala macam. Tapi beliau masih tetap berbesar hati memberikan hak dari seorang mantan Panglima TNI dengan memberikan tanda jasa. Pada peringatan 10 November ini ya sebagai rangkaian Hari Pahlawan, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain Pak Gatot ini agak, mohon maaf nih, agak pelin-pelan gitu ya. Pelin-pelan karena beberapa hari yang lalu saya mendengar ujaran beliau di media TV maupun media massa, beliau masih mau menerima. Tadinya mau menerima gitu. Karena itu merupakan haknya. Teman-teman di kelompok koalisi aksi masyarakat menyelamatkan Indonesia itu ya, itu juga mendukung, katanya itu haknya seorang Gatot Nurmantio. Dan berdasarkan informasi dari Kepala Kesekretariatan Presiden, Heru Budi, sebelumnya sudah dipastikan Gatot Nurmantio akan hadir. Cuma pada hari H ternyata tidak hadir. Gitu. Ketidakhadiran ini otomatis dianggap Gatot Nurmantio menolak penghargaan yang diberikan oleh negara kepada dirinya. Jadi artinya penghargaan ini akan dikembalikan lagi kepada negara, disimpan kembali, belum sempat diserahkan. Karena pada saat ke event itu hari ini ya kalau nggak salah, itu mantan ketiga kepala staf TNI AD, kepala staf TNI AD, kepala staf TNI AU dan TNI AL juga menerima semua itu mungkin levelnya beda. Kalau Pak Gatot kan menerima Mahaputra Adi Pradana ya. Kalau mungkin yang kepala staf mungkin agak berbeda. Ini yang kita sayangkan ya. Saya lihat Pak Gatot ini ada rasa mungkin ada suatu keinginan untuk mempermalukan pemerintah atau presiden gitu. Mungkin ya karena dia menolak gitu, dianggap menolak. Ini baru pertama kali ya. Ini satu-satunya Panglima TNI yang menolak penghargaan tinggi dari negara. Nah, tapi narasi atau tujuan dari Pak Gatot akan terpatahkan gitu. Karena orang akan melihat Pak Gatot ini pelin-pelan karena beberapa hari yang lalu sudah memastikan datang, sekarang tidak dan sebagainya. Entah bisikan dari mana, tapi yang jelas menurut saya Mas Andri itu akan menjadi penyesalan seumur hidup dari Pak Gatot dan anak cucunya. Karena ini adalah penghargaan tinggi dan itu akan dikenang dan dicatat oleh sejarah perjalanan kehidupan Republik ini. Iya, nah ini makanya karena juga pertama kalinya dan kita melihat kan dalam konstelasi politik akhir-akhir ini seringkali Pak Gatot dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami yang dianggap nih Mas Rudi agak berseberangan dengan pemerintah atau katakanlah oposisi bahasa terangnya. Nah, oposisi tapi sebetulnya dalam posisi Pak Gatot sebagai mantan Panglima kan dia berhak mendapat. Nah kalau dia sekarang menolak, ini implikasinya bukan hanya untuk dia sendiri tapi juga untuk kelompok koalisi oposisi ini ada implikasinya nggak ya? Ya pasti. Saya pasti ini akan dibangun oleh mereka narasi ini. Yang pertama kemarin itu lucu, kelompok mereka membuat narasi bahwa Pak Gatot akan terima, karena itu merupakan hak pribadi seorang Gatot sebagai mantan Panglima TNI. Itu dinarasikan oleh Said Didu. Nah, setelah Pak Gatot menolak, pasti narasinya akan diputar ulang bahwa Gatot tidak mau menerima penghargaan dari
presiden gitu ya. Tapi menurut saya begini, Pak Gatot harusnya berbesar hati dengan kedewasaan yang tinggi gitu ya, untuk melupakan semua perbedaan secara politis gitu ya. Jangan menjadi masalah pribadi. Jangan jadi masalah pribadi. Iya, karena ini kan kalau masalah politis orang bisa berbeda-beda ya. Iya. Tapi kedewasaan seseorang yang bisa memaknai bahwa ini loh saya sebagai Panglima TNI, mantan Panglima TNI, kemudian ini saya sebagai orang yang sedang oposisi. Itu kan satu hal yang harus dibedakan. Iya. Jadi Pak Jokowi menurut saya sudah bisa melakukan itu ya. Meskipun beliau sering dikritisi oleh kelompoknya Pak Gatot, tapi tetap memberikan haknya. Karena Pak Jokowi itu hak seorang mantan Panglima TNI. Nah, dulu rupanya Fahri Hamzah sama Fadli Zon juga dikasih, terima ya. Rupanya kedewasaan dan kebesaran hati seorang Presiden Jokowi ini tidak dimiliki oleh seorang Gatot Nurmantio. Oh, oke. Saya itu. Nah, kalau sekarang ini dengan sikap seperti itu, kans beliau untuk melangkah menjadi calon presiden, kalau dia berambisi untuk itu, kira-kira ada dampaknya nggak? Ini waktunya masih panjang. Masih panjang ya. Nah, jadi konstelasinya kan banyak perubahan. Ini dia berpasangan dengan siapa itu masih Banyak spekulasi ya. dinamis banget gitu ya. Ini ada Rizik Syihab sudah datang juga. Itu juga menambah konstelasi juga gitu ya. Oke, lebih menarik ya. Menarik. Dan kemudian mungkin ada Demokrat atau Nasdem. Tapi yang jelas kalau kita lihat bahwa Pak Gatot mungkin kalaupun maju dengan siapapun, entah jadi RI 1, RI 2 gitu ya. Pasti diusung oleh partai-partai yang tidak pro pemerintah sekarang. Karena Pak Gatot ini harus memposisikan berseberangan dengan pemerintah sekarang. Ya, kemungkinan besar dia bergabung dengan PKS mungkin ya, atau mungkin pembelot koalisi Nasdem gitu ya. Pembelot koalisi Nasdem. Pembelot ya, yang bagi saya. Yang kedua mungkin ya Demokrat. Ya, mungkin ya kan Demokrat kan selalu bisa kanan kiri gitu. ACDC lah. Tapi ini Mas, ini belum masih dinamis ya, masih bisa berubah. Kita lihat juga Pak Gatot ini posisi tawarnya sebesar apa. Kalau boleh jujur, Pak Gatot sendiri kan secara pribadi tidak mempunyai masa yang loyal gitu ya. Masa captive penggemar Gatot itu ada tapi tidak signifikan. Jadi mau tidak mau dia harus bergabung pada sosok yang mempunyai anunya luas sekali. Jadi memang masih terbuka luas lah ya. Kemungkinannya ya. Oke, demikian sahabat Indonesia, penghargaan yang tinggi dari negara atau akhirnya ya ditolak karena ketidakdatangan beliau. Dan apakah ini ada implikasinya? Dan menurut analisa Rudi Eskamri masih terbuka luas dinamika menuju 2024, masih banyak spekulasi yang beredar. Kita lihat saja, kita nantikan. Yang paling penting kita tetap jaga kesatuan dan persatuan. Indonesia maju.